Bab 4 bagian 1. Bagaimana belajar dari kalkun. Filsuf kelas atas Bertrand Russell menyajikan sebuah varian sangat beracun atas keterkejutan saya dalam ceritanya yang oleh orang-orang dalam bidangnya disebut masalah induksi atau masalah pengetahuan induktif, diawali huruf kapital karena serius, yang tentu saja merupakan induk segala permasalahan dalam hidup. Bagaimana kita dapat menerangkan mengapa kita bisa membuat kesimpulan-kesimpulan yang umum dari kejadian-kejadian yang khusus? Bagaimana kita tahu tentang yang kita ketahui? Bagaimana kita tahu bahwa yang telah kita amati dari benda-benda dan kejadian-kejadian tertentu cukup untuk memungkinkan kita membayangkan sifat-sifat yang lain? Padahal dalam setiap pengetahuan, hasil pengamatan selalu ada jebakan. Perhatikan seekor kalkun yang diberi makan setiap hari. Setiap pemberian pakan akan membuat unggas itu percaya bahwa diberi makan setiap hari oleh makhluk ramah bernama manusia adalah sebuah aturan umum untuk membahagiakannya, kata orang politik. Pada suatu petang hari Rabu sebelum hari raya Thanksgiving, sesuatu yang tak terduga akan terjadi pada sang kalkun. Sesuatu yang akan membuatnya mengoreksi kepercayaan terdahulu. Sisa bab ini akan membahas secara ringkas masalah Black Swan dalam wujudnya yang asli. Bagaimana kita dapat mengetahui masa mendatang dari pengetahuan tentang masa lalu. Atau lebih umum, bagaimana kita dapat menggambarkan sifat-sifat sesuatu yang tidak kita ketahui tanpa batas. Berdasarkan hal-hal yang kita ketahui terbatas. Kita perhatikan contoh tentang pemberian pakan tadi. Apa yang dapat dipelajari oleh seekor kalkun tentang yang ada di gudang untuknya esok hari dalam peristiwa kemarin? Banyak barangkali, tetapi pasti agak lebih sedikit daripada yang terpikir olehnya. Dan yang hanya agak lebih sedikit itulah yang menimbulkan perbedaan. Masalah kalkun dapat digeneralisasi ke situasi apapun dengan tangan yang sama yang memberikan pakan diganti dengan tangan yang memelintir leher Anda. Perhatikan kasus pertambahan Yahudi Jerman pada tahun 1930-an atau penjelasan saya dalam bab 1 tentang bagaimana populasi Libanon terbuai ke dalam rasa aman oleh suasana yang di permukaan seolah-olah bersahabat, saling menguntungkan, dan saling tenggang rasa. Mari kita melangkah lebih jauh dengan mencermati aspek paling mengkhawatirkan. Belajar dari pengalaman masa lalu. Perhatikan bahwa pengalaman kalkun barangkali cenderung lebih memiliki nilai yang negatif ketimbang tidak bernilai sama sekali. Hewan ini belajar dari pengalaman, seperti yang sering diimbaukan kepada kita. Hei, bagaimanapun inilah yang kita yakini sebagai metode ilmiah. Kepercayaannya bertambah sejalan dengan peningkatan jumlah pemberian pakan yang sangat bersahabat. Dan itu meningkatkan perasaan aman, bahkan saat penyembelihan semakin dekat. Perhatikan bahwa perasaan aman mencapai titik maksimumnya ketika risiko berada di puncak paling tinggi. Namun masalah ini bahkan lebih umum daripada itu. Ia menyerang sifat dasar pengetahuan empiris itu sendiri. Sesuatu telah bekerja sesuai dengan aturan di masa lampau. Sampai tiba-tiba secara tak terduga aturan itu tidak berlaku lagi. Dan yang telah kita pelajari dari masa lampau ternyata menjadi tidak relevan atau salah. Bahkan paling buruk, dengan ganas menjadi sangat menyesatkan. Pada gambar 1, yaitu gambar 1001 hari bersejarah, seekor ayam kalkun sebelum dan setelah hari raya Thanksgiving. Proses lebih dari 1000 hari bersejarah ini tidak memberitahu Anda apa yang akan terjadi selanjutnya. Proyeksi naif tentang masa depan dari masa lalu ini dapat diterapkan ke situasi apapun. Pada gambar 1 ini menunjukkan kasus prototipikal masalah induksi seperti yang dihadapi dalam kehidupan nyata. Anda mengamati sebuah variabel hipotetik selama 1001 hari. Variabel itu bisa apa saja dengan sedikit transformasi. Penjualan buku, tekanan darah, kejahatan, pendapatan pribadi, nilai saham, bunga pinjaman, atau kehadiran jamaat di sebuah gereja pada hari Minggu. Anda selanjutnya akan mengambil beberapa kesimpulan hanya dari data masa lampau, menyangkut sifat-sifat pola dengan proyeksi-proyeksi untuk 1000 hari berikutnya.
bahkan 5.000 hari. Namun pada hari ke-1001, boom, semua perubahan besar terjadi, yang sama sekali tidak disiapkan oleh masa lampau. Coba kita perhatikan kejutan yang ditimbulkan oleh Perang Dunia I. Sesuai Perang Napoleon, dunia melewati sebuah masa damai yang membuat pengamat manapun percaya bahwa perang yang memakan korban banyak orang tidak akan ada lagi. Ternyata kejutan besar itu terjadi, dan rupanya perang itu justru menjadi perang yang mematikan, setidaknya sampai saat itu dalam sejarah. Perhatikan bahwa seusai kejadian itu, Anda mulai meramalkan kemungkinan kehadiran hal-hal tak terduga lain, yakni dalam proses yang membuat Anda terkejut, tetapi tepat di tempat lain. Seusai keambrukan pada saham tahun 1987, separuh pialang Amerika saling mendukung pada setiap bulan Oktober, tanpa peduli bahwa kejadian tersebut tanpa peringatan sama sekali. Kekhawatiran kita sebetulnya terlambat. Salah menilai sebuah pengamatan naif di masa lampau sebagai sesuatu yang definitif atau mewakili masa mendatang adalah penyebab ketidakmampuan kita memahami Black Swan. Bagi orang quoting dilettante, yaitu penulis dan orang terpelajar yang memenuhi karya tulis mereka dengan frasa dari orang-orang yang sudah mati, seperti yang dituangkan oleh Hobbes, dari sesuatu yang mirip anteseden mengalir sesuatu seperti konsekuen. Mereka yang percaya kepada manfaat-manfaat tanpa syarat dari pengalaman masa silam, sebaiknya memandang mutiara kebijaksanaan ini seolah-olah memang berasal dari seorang kapten kapal yang terkenal. Akan tetapi, menurut pengalaman saya tidak pernah mengalami kecelakaan sekalipun yang layak untuk dibahas. Selama saya melaut, saya baru 1 kali mengalami kepanikan. Saya tidak pernah menyaksikan kapal tenggelam, tidak pernah mengalami karam, dan tidak pernah berada dalam situasi sangat sulit yang akan berakhir dengan kecelakaan. A.J. Smith, 1907, Kapten Kapal Titanic. Kapal Kapten Smith karam pada tahun 1912 dalam sebuah kecelakaan kapal yang paling menggemparkan dalam sejarah.